Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menginput perencanaan BOP tahun 2023. Ya, penginputan harus kita lakukan 1 tahun ya, sesuai dengan nilai pagu. Jadi jika Bapak Ibu ada yang masih bingung, penginputannya itu 1 tahun ya, bukan sesuai salur tapi 1 tahun sesuai dengan jumlah pagu. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengedit atau menghapus perencanaan jika kita melakukan kesalahan dalam penginputan. Nah, jika Bapak Ibu belum login, silahkan login ke aplikasi BOP-nya. Caranya silahkan ketikkan bop.kemdikbud.go.id, kemudian login menggunakan akun Dapodiknya. Nah, sebelum kita ke tutorial bagaimana cara menghapus dan mengedit perencanaan, sedikit saya sampaikan, jika Bapak Ibu satu item perencanaan itu nanti direalisasikan di 2 tahap, sebagai contoh kita tunjukkan saja ya. Nah, sebagai contoh item ini ya, item map batik ini. Nah, kita rencanakan dalam 1 tahun itu 13 buah ya, dengan harga 3.000, total 39.000. Tetapi nanti di realisasinya untuk tahap pertama kita hanya anggarkan 6 buah saja. Nah, kemudian sisanya itu di tahap kedua. Nah, jika Bapak Ibu membuat seperti ini, saran saya nanti di penginputannya itu jangan digabung jadi satu, tetapi dibuat terpisah ya, dibuat 1 kali untuk 6 buah, kemudian sisa dibuat 7 buah. Seperti ini ya, kita contohkan di aplikasi. Nah, kita cek untuk membatik. Nah, seperti ini. Nah, ini saya input 2 kali, 1 untuk tahap pertama, 1 untuk tahap kedua. Tidak saya gabung langsung 13. Mengapa ini saya lakukan? Supaya nanti ketika saya laporkan map batik ini, di sini kita laporkan ya, nanti di bagian pelaporan. Nanti kita akan bahas jika sudah kita laporkan. Nah, setelah kita laporkan, dan ketika kita mau melaporkan lagi nanti untuk realisasi kedua, itu kita tidak perlu khawatir kalau seandainya membatik ini mengalami perubahan harga misalkan, atau jumlahnya kita rubah. Nah, karena kalau seandainya kita input jadi 1, ya misalkan di sini langsung 13, kemudian kita laporkan 6 di tahap pertama, kemudian di tahap kedua terjadi perubahan. Kita tidak bisa lagi mengubah harga atau jumlah untuk tahap keduanya kalau kita inputnya 1 kali saja ya, langsung 13. Karena sebagaimana kita sudah ketahui, perencanaan jika sudah dilaporkan tidak bisa kita edit atau kita hapus lagi. Nah, oleh karena itu saran saya, jika itemnya 1 dan realisasinya 2 tahap seperti contoh ini, silahkan diinput 2 kali sesuai dengan jumlah tahapnya ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, 6, 7, atau seperti ini ya, setelah simpan ini saya buat 2 anggarannya, terus saya bagi 2, 1, 1 ya. Jadi penginputannya 2 kali nanti di aplikasi BOP ya, bukan 1 kali langsung. Nah, tujuannya itu tadi supaya kalau seandainya ada perubahan nanti di tahap kedua, kita tidak perlu ke dinas ya untuk memperbaiki perencanaan kita, karena kalau kita sudah laporkan kita tidak bisa lagi edit atau hapus perencanaannya. Nah, itu ya sedikit informasi dari saya. Nah, kita langsung ke tutorial bagaimana cara mengedit perencanaan. Nah, caranya gampang sekali ya Bapak Ibu. Setelah masuk ke aplikasi BOP, kemudian di bagian perencanaan, kemudian input perencanaan. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan apa yang mau diedit. Ya, misalkan ini ya, item penerima peserta didik baru ini kita mau edit misalkan jumlahnya atau harganya. Misalkan kita mau edit jumlahnya, tinggal kita klik tombol edit perencanaan di sini. Klik saja edit, kemudian kita setelah mengklik edit perencanaan, kita scroll. Nah, kita ganti jumlahnya misalkan menjadi 70 misalkan. Kemudian kita klik simpan. Nah, kita tunggu, kita scroll lagi. Nah, di sini data perencanaan berhasil diubah. Kita cek. Nah, sekarang sudah berubah, jumlahnya menjadi 70.
Nah, begitu juga untuk menghapus, caranya gampang sekali. Kita tinggal klik tombol hapus. Misalkan saya akan menghapus item ini ya, batik ini misalkan saya mau hapus. Nah, caranya kita klik tombol hapus di sini. Kemudian kita scroll, setelah mengklik kita scroll. Nah, akan ada notifikasi apakah Anda yakin akan menghapus data rencana di bawah ini. Jika kita yakin, langsung saja kita klik simpan. Tapi jika seandainya Bapak Ibu tidak jadi menghapus, klik saja batal. Nah, di sini kita hapus, kita klik simpan. Oke, kita scroll. Nah, data perencanaan berhasil dihapus. Nah, demikian ya cara mengedit dan menghapus perencanaan. Yang bisa kita edit ya itu hanya deskripsi kegiatan, jumlah, dan harga ya. Adapun kegiatannya itu tidak bisa kita edit ya. Kalau seandainya kegiatannya salah, maka kita harus hapus saja kemudian input baru. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.